Kita akan merangkul seluruh elemen-elemen masyarakat untuk sama-sama membangun Nagari Ampankuranji dan menjalin keharmonisan antara pemerintah Nagari dengan lembaga-lembaga di Nagari Ampankuranji, baik itu BAMUS, LPM, BUMNAK, Pemuda, dan lembaga lainnya. Inti dari ini adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan kita bisa menuju apa yang kita inginkan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Heri Padani Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang kembali bersama salah satu narasumber kita, yaitu calon wali nagari di Kenagarian Ampankuranji. Beliau ini adalah sosok pemuda yang energik, bijaksana, berwibawa, yang siap mengabdikan diri untuk di Kenagarian Ampankuranji 24 jam. Mungkin pemuda ini tidak asing bagi kita lagi. Kita sapa langsung saudara Pengki Satrika Eshum. Assalamualaikum Bang Pengki. Waalaikumsalam Bang Eri. Apa kabar Bang Pengki? Sehat, semangat Bang Eri. Alhamdulillah, sehat selalu ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Di suasana sekarang ini perlu jiwa-jiwa pemuda untuk memajukan sebuah negeri. Iya, betul sekali Bang Eri. Oke, kita langsung saja ke topik pembicaraan. Kita ingin mengenal lebih dekat siapakah Bang Pengki. Boleh cerita tentang biografi, profil lah, tentang diri Bang Pengki. Oke, baik Bang Eri. Nah, saya adalah salah satu calon wali nagari Ampankuranji, yang mana nama panjang saya seperti yang sama-sama kita baca di profil ini, Pengki Satrika Eshum. Saya lahir di Ampankuranji, SD Negeri 03 Ampankuranji, SMP di SLTP 4 Kota Baru, SMU PGRI 1 Kota Padang, dan melanjutkan studi saya di Universitas Bung Hatta pada tahun 2007. Pada tahun 2007 ya, Iya, tamatan dari Universitas Bung Hatta. Iya, betul. Kalau dalam bidang organisasi atau kerja sebelumnya di mana Bang Pengki? Iya, saya setelah tamat dari kuliah, 1 bulan setelah lulus, saya kerja di PT Jambi Waras Jujuhan 2007 sampai 2010. Itu lebih kurang 3 tahun. 3 tahun ya. Di bagian akunting, pembukuan. Wah, iya. Terus saya pindah ke Kota Baru, kerja di PT Bank CMB Niaga sebagai marketing atau AO, account officer. Account officer ya. Ya, lebih kurang 2 tahun. Dengan pengalaman AO ya lumayan banyak lah. Sehingga nantinya ketika menjadi wali nagari untuk pembukuan dan administrasi nagari sangat mudah sekali lah. Iya, betul sekali. Pernah mengalami kerja di bagian akunting. Iya. Dan kalau untuk AO itu saya aplikasikan ke nagari, yaitunya sebuah pelayanan terhadap masyarakat. Itu bisa diaplikasikan. Dan setelah di Bank Mega Syariah, saya pindah ke Bank CMB Niaga lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun saya di situ analis kredit. Oke. Iya, kalau analis kredit saya aplikasikan ke dalam pemerintahan nagari, itu adalah sama pekerjaan dengan verifikasi data. Wah, verifikasi data atau koreksi-koreksi data-data yang ada di nagari tersebut. Betul sekali. Itu bisa artinya di sini pengalaman kerja saya itu balance. Iya, balance, bisa di persamaannya ke situ. Betul. Akunting nanti pembukuannya secara transparan. Betul. Bisa kita publikasikan atau kita informasikan ke dalam masyarakat. Di account officer tadi tentang hubungan manusia. Betul. Dengan manusia, pelayanan itu bisa saya terapkan di dalam masyarakat kenagarian, yaitu tentang service line. Service itu pelayanan terhadap masyarakat yang datang ke kantor wali nagari. Analis kredit itu analisa data.
Data-data yang dari, misalnya gini, data-data di dalam pemerintahan itu banyak. Jadi perlu adanya sebuah verifikasi atau koreksi-koreksi dari pimpinan. Itu bisa saya terapkan di situ. Dan satu lagi, menurut saya itu Bang Pengki nanti bisa juga menganalisa pemerintah kita itu mendapatkan bantuan yang sangat banyak dari pemerintah pusat. Karena Bang Pengki udah berada di situ, insya Allah mudah dalam menganalisa siapa yang berhak mendapatkan bantuan ini. Iya, nanti mungkin itu secara mendalam bisa saya sampaikan di misi saya. Oke. Iya. Ini udah langsung aja. Ini langsung Karena nanti ini. saya melihat sosok-sosok smart gitu. Orang-orang yang pintar nih, bagaimana ya? Pemikirannya udah lebih maju dulu dibandingkan saya. Gitu. Karena dia udah, saya pengen ini, tapi Bang Pengki udah duluan. Oke. Jadi di sini saya tambahan sedikit lagi. Di Wali Nagari ini bedanya kan dengan pedesaan itu beda, ada sedikit beda. Oh iya. Ya. Wali Nagari atau pemerintahan nagari itu ada masyarakat adat dengan masyarakat biasa, kan gitu. Desa itu masyarakat seperti umumnya. Kalau wali nagari itu masyarakat adat. Dan di sini saya juga itu menerangkan sedikit pengalaman saya di Bamus, pernah Bamus saya di dulu sekitar 2 tahun. Di adatnya tadi saya sebagai manti di Pasukuan. Jadi istilahnya adanya keseimbangan antara pemerintahan dan adat. Oh iya. Di situ. Jadi setelah saya 2 tahun lebih kurang di Bamus, saya sudah mempelajari, mengamati bagaimana pemerintahan nagari ini, bagaimana yang lebih bagusnya dalam pemerintahan nagari ini, tata kelola yang bagaimana. Nanti kita kupas lebih dalam di. Iya, siap. Oke, mungkin udah nggak sabar lagi saya menunggu tentang program-program yang akan direncanakan untuk kedepannya, karena ini Wali Nagari kita tidak boleh asal menentukan pilihan sembarangan. Kita harus memahami isi dari kepalanya sampai isi yang tertulis di catatan 6 tahun kerja. Kita kupas langsung visi dan misinya bersama Bang Pengki Satrikasum. Boleh cerita tentang program Bang Pengki itu ke 6 tahun. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Eri ya. Jadi di sini kita hadir, tentunya ada sebuah slogan. Slogan kita yang mana kita dari generasi baru, generasi muda. Jadi terpanggil jiwa kami generasi muda untuk membangun nagari, terpanggil untuk mengabdi ke nagari, terpanggil untuk menginfakkan diri kami ke dalam ke nagari kami Ampankuranji. Di sini kami membuat slogan yaitu menuju perubahan baru bersama generasi baru. Mungkin kita masuk ke visi atau visi misi ya. Oke. Untuk visi misi kami ingin mewujudkan suatu perubahan menuju nagari yang maju, berkeadilan, yang nagari yang harmonis. Iya betul. Nagari yang bermartabat, tentunya di dalam kebersamaan. Tanpa kebersamaan itu mustahil bisa mencapai sebuah tujuan. Betul sekali. Itulah visi kami untuk nagari kami yang kami cintai. Kami generasi muda, rasa cinta terhadap nagari kami itu cukup tinggi. Nasionalisme kami tinggi. Rasa sayang kami terhadap nagari itu tinggi, sehingga kami tergerak untuk mengabdikan diri ke nagari Ampankuranji. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Wali Nagari Ampankuranji insyaallah 2022 sampai 2028. Iya. Jadi ada beberapa segi yang bisa kami sampaikan di dalam misi ini. Mungkin salah satunya dari segi ekonomi. Jadi saya ingin mengoptimalkan Medan Bapane tersebut sebagai sebuah media atau tempat masyarakat bisa di situ segala aktivitas kecuali yang negatif, yang bersifat positif, membangun dan peningkatan secara ekonomis. Jadi di sini kami ingin mengoptimalkan sebuah pembangunan yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Nagari Ampankuranji yang bersifatnya perdagangan atau jualan. Iya, kita bangun dengan dana nagari kios-kios untuk perdagangan masyarakat
Di situ nanti masyarakat berdagang dan sudah ada tempat untuk jualan. Sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat dan menambah income dari untuk keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dan di sini kita juga akan mengadakan pengadaan ya fasilitas untuk anak-anak, permainan anak-anak seperti istana balon, seperti odong-odong. Kita simpel, tetapi bermanfaat untuk anak-anak. Kita adakan misalnya 1 kali atau 2 kali dalam sebulan. Kita adakan di situ yang namanya seperti street food atau pasar malam. Jadi kita keluarkan modal untuk kios, kita masukkan income melalui sewa dari istana balon tersebut. Tadi. Jadi di situ perputaran ekonomi masyarakat akan hidup. Untuk memberikan fasilitas terhadap anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang kreatif dari seni musik, kita adakan live musik. Iya betul. Kita adakan live musik untuk sebagai hiburan atau penambah semangat dari para pengunjung atau wisatawan. Sehingga masyarakat tidak sulit untuk mencari tempat berwisata, bersantai bersama keluarga. Salah satunya. Dan segi sosial budaya, di sini setelah saya 2 tahun masuk ke dalam Bamus, dan hasil tinjauan saya sebelumnya adanya sebuah yang terjadi sebelum ini. Kan tetapi saya mengambil sebuah solusi yaitunya menyempurnakan sistem pendataan masyarakat secara akurat agar pada saat penyaluran bansos di nagari saya, jadi supaya tepat sasaran, datanya yang harus akurat. Data yang diterima dari kepala-kepala jorong diverifikasi oleh wali nagari. Setelah diverifikasi, ditinjau ke lapangan. Itu survei saya di AO. Waktu saya di AO. Survei ke lapangan. Temui masyarakat yang ada nama yang dikasih oleh kepala jorong. Apakah berhak? Apakah cocok? Apakah tepat orang ini diberikan atau tidak? Kalau sudah ada verifikasi data dari kepala jorong dan survei data tadi ke lapangan, insya Allah tidak akan terjadi lagi kekacauan, konflik penerimaan BLT atau ketimpangan di dalam penerimaan BLT. Jadi ini Pak Wali langsung terjun ke lapangan ya? Iya. Jadi saat ini mungkin banyak wali nagari yang terjadi bahwasanya mendapat data dari jorong, terus langsung saja dicatat atau apa Bu? Langsung tanda tangan gitu. Tanda tangan kan akhirnya, itu yang terjadi saat ini ya. Iya, Tapi ini insya Allah Pak Wali langsung terjun ke lapangan dan memverifikasi langsung ya. Iya. Ini adalah salah satu tugas terobosan berat bagi Pak Wali sebenarnya. Tapi inilah terobosan yang terbaru untuk menuju wali nagari Ampang Kuranji yang bagus. Iya, betul sekali. Lanjut Pak Wali. Dan yang ada selanjutnya tentu segi pendidikan. Saat ini kami di Nagari ada memiliki sekolah menengah pertama atau SMP atau SLTP. Oke. Saat ini, kondisi saat ini dari keaduan-aduan dari ibu-ibu guru yang mengajar di situ, kurangnya minat, kurangnya animo, kurangnya antusias masyarakat atau orang tua untuk menyekolahkan anak di SMP tersebut. Kenapa itu Pak Wali? Mungkin ada beberapa hal, salah satunya ikut kawan gitu ya, atau ingin keluar dari Nagari, ingin cari pergaulan lain atau hal semacamnya. Tapi di sini kita coba sebuah cara untuk meningkatkan animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMP tersebut. Sehingga pemberdayaan anak-anak Nagari ini tidak terlalu jauh pergi keluar. Iya. Sehingga kita bisa kontribusi antara wali Nagari dengan sekolah agar mutu pendidikan ini bisa balance dan bagus sekali. Jadi selain itu tingkat biaya tentu lebih rendah kalau kita sekolah di sekitar lingkungan kita. Dan ini secara saya ada sebuah sekolah di bidang perikanan yang ada di Pariaman. Di situ saya bisa
memediasi atau mobilisasi masyarakat Ampangkuranji sekolah gratis Gratis nih Pak Wali. di tingkat SMU. Oh, iya iya iya. Gratis. Iya, iya. Makan sama Mes, tempat tinggal itu gratis. Intinya bahwasanya anak-anak yang sekolah di SMP Ampangkuranji itu akan diberikan waranti garansi bahwasanya untuk mendapatkan beasiswa sekolah gratis di sekolah perikanan yang ada di Pariaman ya. Di Pariaman. Itu saya sudah mendapatkan link atau jaringan untuk ke sana. Kalau tidak ada ini, saya belum berani untuk mengungkapkan di sini. Oke, lanjut Pak Wali. Dan yang sangat mendasar di Ampangkuranji saat ini, setelah saya sering lalu lalang lintas di jalan Ampangkuranji, di Nagari Ampangkuranji itu sangat gelap sepanjang jalan. Betul sekali itu Pak. Betul ya? Ya, betul sekali. Kalau malam kita gelap. Seringnya Seringnya terjadi kecelakaan atau segala macam yang lainnya. Jadi misi saya di sini, saya akan membangun sarana atau membangun pengadaan lampu jalan atau penerangan di sepanjang Nagari Ampangkuranji. Atau nanti setidaknya kita akan menentukan titik-titik yang betul-betul dibutuhkan oleh Nagari Ampangkuranji. Penerangan. Jadi dengannya ada penerangan maka megahlah bentuknya Ampangkuranji. Iya. Betul. Kuncinya itu lampu. Ya, betul. Senjalan jalan itu. Ini Itu adalah program yang bagus juga. Oke, lanjut Pak Wali. Dan ini sebenarnya tidak bisa saya masukkan dalam program. Akan tetapi kalau saya nanti ada diamanahkan oleh masyarakat Ampangkuranji untuk menjadi wali nagari Ampangkuranji, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk pengadaan ambulan nagari. Tapi ini tidak masuk dalam program saya. Tetapi ini akan saya usahakan. Selama masa jabatan saya usahakan ada ambulan nagari. Oke, baiklah pemirsa, setelah kita berbincang dan mengupas tentang visi dan misi programnya Wali Nagari Ampangkuranji, sebelum itu kita minta sedikit kata terakhir sebelum penutupan ini. Closing statement ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai calon wali nagari Ampangkuranji menghimbau masyarakat Ampangkuranji pada umumnya, kini saatnya kita menentukan pilihan kita untuk nagari kita 6 tahun ke depan. Jangan salah pilih, jangan salah menyangka, dan tetap pada pendirian yang sebenarnya. Pilihlah yang benar-benar untuk pengabdian kepada nagari Ampangkuranji, dan pilihlah yang benar-benar calon yang memiliki keadilan untuk seluruh masyarakat Ampangkuranji, dan itu insya Allah ada di nomor 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.